Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kang Iwan yang kami hormati, rekan saya Kang Dito yang kami hormati, setelah teman-teman setia YouTube ya di channel Keramat dan juga Facebook di ya. Faskotak Facebook ya yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di acara Faskotak yang keberapa Mas itu? 13. Ke-13. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu khusus dari Istimewa. Mas. Istimewa. Langsung dari nasional. Nasional. Dari Jakarta ke sini. Alhamdulillah. Ya karena itu, marilah yang pertama dan yang paling utama senantiasa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dibimbing oleh Allah melangkahkan langkah kita sampai ke studio ini dan juga sampai ke channel Keramat. Alhamdulillah. Salam serta salam semoga tercurah pada junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di zaman akhir nanti, dan semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Teman-teman Faskotak dan Keramat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah nggak sabar nih, karena spesial banget, tamunya langsung dari pimpinan pusat. Semalam sudah ketemu tapi via ini Zoom ya. Via Zoom, ini ya. Kita gitu. langsung datang. Kita Iya. datangkan langsung ini. Dan temanya pada malam hari ini cukup keren bagi saya, yaitu Kokam, Pancasila dan Ali Imran ayat 104. 104. Ini teman-teman tahu nggak Ali Imran ayat 104 itu yang apa nih? Jangan-jangan nggak tahu nih warga Muhammadiyah nih. Nanti kita kupas bareng-bareng sama Kang Iwan. Apa nih Kang Dito yang pengen kita ulik pertama kali ini Kang? Ya, menarik sekali kalau kita ngobrol tentang Kokam ini. Kemarin saya tuh sempat searching di IG itu hashtag Kokam, ada postingan yang menarik. Ada pernyataan itu di situ itu menyatakan bahwa 80% warga Muhammadiyah itu tidak tahu sejarah Kokam. Ini sangat miris itu. Ini jangan-jangan itu juga Mungkin salah satunya. Nah, sekarang mumpung ada sumber langsung ini, kita mohonkan untuk bercerita sejarah Kokam dulu itu seperti apa. Dan ini salah satu penulis buku apa yo? Sejarah Kokam. Hanya menurut saya unik ya, Kokam itu kan lahir bertepatan barengan dengan kejadian PKI, gerakan 30 PKI ya. Dan itu kan bagaimana sih peran Kokam di gerakan 30 SPKI itu, apakah ikut membantu pemerintah atau seperti apa lah, ini kita ulik pada malam hari ini. Monggo Kang Iwan. Monggo Kang Iwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman Keramat. Wah, ngeri ya, Keramat, malam Keramat ini. Tapi tidak 30 September. Kang Dito, Kang Said, saya ingin bercerita ya singkat aja tentang sejarah Kokam. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwasanya Kokam itu kemarin itu usianya 55 tahun, lahir 1 Oktober 1965. Sebenarnya mengingatnya itu mudah, tanggal lahirnya. Wah, pokoknya kalau ada film G30 SPKI ya ingat Kokam. Sehingga sebenarnya sangat mudah diingat. Tetapi memang kalau ditanya berkaitan dengan bagaimana proses kelahirannya, ya ada yang tahu dan ada yang tidak. Itu hal yang biasa. Kokam itu memang lahirnya 1 Oktober 1965. Itu adalah peristiwa yang besar karena Republik ini punya peristiwa-peristiwa besar yang akan selalu diingat oleh orang, baik itu sejarawan ataupun orang umum ya. Tahun 1928 apa ayo peristiwa besarnya? Ayo Bapak. Sumpah, betul.
1945 apa peristiwa besarnya? Apa yang saya Saya kok enggak. tiba-tiba amnesia Proklamasi. Proklamasi 1965 pemberontakan PKI. G3SPKI. 1998 reformasi. Nah, 1965 itu PKI lahir dalam situasi kondisi bangsa yang genting. Kenapa sih kok genting? Kalau zaman dulu itu karena nggak ada WA ya, sehingga informasi itu kan simpang siur. Mungkin 65 itu yang punya telepon rumah aja paling hanya kantor pemerintah aja ya. Jadi kalau kita bayangkan zaman sekarang di zaman dulu itu mungkin konteksnya itu terasa. Tanggal 30 September itu ada peristiwa nggak perlu saya cerita. Lalu terjadi desas-desus yang pertama itu Presiden Soekarno itu diculik oleh tentara yang membelot atau diculik oleh mungkin juga Dewan Jenderal. Wah, itu kalau presiden sudah diculik itu kan gawat itu. Kalau Dito sama saya diculik itu paling ya mau digulai konco-koncone. Nah, apalagi menculik perempuan. Wah, itu malah seneng wae. Tapi ini yang desas-desusnya itu adalah yang menculik itu adalah ya Dewan Jenderal. Selanjutnya tanggal 1 Oktober itu terjadi pengumuman itu Letkol Untung itu mengumumkan di Radio Republik Indonesia bahwasanya ada namanya Dewan Revolusi Indonesia DRI, itu mengatakan bahwasanya pemerintahan sah dipegang oleh Dewan Revolusi Indonesia. Akhirnya rakyat Indonesia itu khususnya di Jakarta itu panik. Nah, kepanikan ini yang menyebabkan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta namanya Pak Projokusumo, pendiri Kokam itu mengumpulkan anak muda untuk mendirikan Kokam. Tujuannya apa? Yang pertama adalah anak muda itu dikumpulkan, ini ada situasi yang gawat. Beritanya simpang siur, tapi karena Pak Projo itu juga tentara, dia tahu konteks yang terjadi apa, masalahnya apa, sehingga Pak Projo mengajak anak muda, yuk kita buat kesatuan yang melindungi, yang pertama melindungi anggota Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah, anggota persyarikatan, yang kedua adalah untuk melindungi bangsa Indonesia ini. Maka malam hari tanggal 1 Oktober 1965 Kokam didirikan. Tujuannya itu melindungi persyarikatan, yang kedua adalah melindungi bangsa Indonesia. Kira-kira itu sejarah singkat kenapa Kokam berdiri dan konteks sejarahnya. Cukup menarik ya, karena Kokam kan lahir pada situasi yang sangat genting. Iya. Lalu seberapa dampak atau kontribusi Kokam pada saat itu kepada negara ini apakah juga sangat luar biasa? Jadi kan hanya disampaikan terutama melindungi Pak Ustadz dan juga ulama-ulama warga Muhammadiyah ya. Lalu bagaimana kontribusi kepada negara ini? Ya, pada waktu itu memang banyak elemen yang menolak kehadiran Partai Komunis Indonesia. Nanti kalau di dalam sejarah ada yang namanya kami, selanjutnya ada yang namanya KAPI, pelajar, mahasiswa, ataupun ormas yang lainnya. Kokam jika Muhammadiyah itu bergabung ke dalam ormas tersebut yang nanti menjadi ormas yang besar, akhirnya mereka menuntut salah satunya seperti teritura dan sebagainya. Dan ya kontribusi kalau berkaitan dengan kontribusi ya bagian dari kelompok-kelompok penekan itu. Yang pertama untuk membubarkan PKI, selanjutnya bagaimana kondisi bangsa ini diperbaiki dan sebagainya. Kalau memang berkaitan dengan kontribusi, Kokam juga Muhammadiyah bagian dari kelompok-kelompok penekan tersebut. Nah, kita juga nggak bisa mengatakan wah hanya satu-satunya Kokam yang nggak mungkin, tapi berkontribusi besar juga gitu. Oke, monggo Kang Said. Nah, ini Kang Iwan ini juga penulis buku, judulnya ini saya bacakan, saya juga nggak hafal. Iya. Bawa bukunya nggak, Kang? Nggak bawa. Oh, nggak bawa.
Ini judulnya itu adalah Kokam Kesatuan Muhammadiyah di Zaman Bergerak. Terus kan? Iya betul. Benar. Nah, itu menceritakan tentang apa tentang buku tersebut itu? Buku tersebut itu saya tulis awal 2018, sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. Judulnya ya Kokam Kesatuan Muhammadiyah di Zaman Bergerak. Saya menulis itu intinya berkaitan dengan sejarah kelahiran Kokam. Intinya itu seperti kalau tadi yang bertanya 80% belum tahu tentang sejarah berdirinya Kokam. Saya menjawab pertanyaan itu, menjawab bahwasanya saya nulis tentang sejarah berdirinya Kokam. Nah, saya nggak perlu bercerita lagi tentang berdirinya Kokam, tetapi buku tersebut itu ada beberapa bab, tapi yang paling pertama itu adalah sebab kenapa sih kok Kokam berdiri. Nah, sebab kenapa sih kok Kokam berdiri. Seperti tadi saya ceritakan, yang pertama karena memang situasi dan kondisi bangsa itu yang memang tidak stabil. Dulu itu ada yang namanya abad ideologi. Abad ideologi itu bagaimana orang itu terbagi menjadi kelompok-kelompok, menjadi militan karena punya ideologi yang berbeda-beda. Contoh mungkin ada ideologi ikut komunisme, ada ikut ideologi santri Islam gitu, berjuang Islam lillahi ta'ala. Ada yang memperjuangkan komunisme, ada yang kelompok nasionalisme. Zaman dulu itu yang namanya politik aliran, kalau bahasanya politik aliran itu sangat kental sekali. Dan jangan bayangkan itu hanya di zaman sekarang itu kan antara kadrun sama cebong itu kan hanya di media sosial saja. Itu kan hanya di media sosial. Kalau dulu enggak, kalau dulu ketemu di jalan itu bawa golok semua itu. Nah, Ngeri. bawa golok, tarung tenan. Nah, makanya situasi sebelum 65 itu memang situasi yang gawat. Nah, konteks dari itu, dari buku itu saya bicara bahwasanya memang sejarah Kokam itu hadir karena menjawab atas kondisi bangsa. Kalau kita mengimajinasikan, membayangkan, tidak ada yang namanya peristiwa gerakan 30 September, maka Kokam itu tidak berdiri. Terbentuk. Paling mungkin bentukannya adalah grup band Kokam. Gitu. Tapi kalau Kokam yang doreng-doreng seperti kita itu nggak berdiri. Kokam itu berdirinya karena memang konteks sejarah yang menjadikan Kokam itu harus berdiri. Yang kedua, situasi bangsa yang memerlukan adanya Kokam. Nah, pada waktu Kokam berdiri itu memang ternyata anak-anak muda itu semuanya yang bergerak. Lalu bapak-bapak Muhammadiyah kan gerak 30 September itu kan tanggal 30, selanjutnya bulan Oktober itu pimpinan pusat Muhammadiyah, ketika itu ketuanya Kiai Ahmad Badawi, Pak Badawi itu ada buat namanya konferensi kilat Muhammadiyah. Kalau zaman sekarang mungkin rapat kilat atau apa? Terbatas. Rapat terbatas itu konferensi kilat itu mengundang pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia. Nah, dari rapat itu ternyata Pak Badawi itu usul dan juga membuat keputusan. Keputusannya yang paling penting adalah segera dirikan Kokam di seluruh struktur Muhammadiyah di Indonesia, bukan hanya wilayah ya, dari wilayah, daerah, cabang dan ranting untuk berdirinya Kokam. Karena Kokam pada waktu itu masih ada di Jakarta, hanya di Jakarta. Tapi ketika melihat ternyata Kokam sangat efektif membantu persyarikatan, menenangkan masyarakat, maka Kokam didirikan di seluruh Indonesia. Gitu. Dari buku itu saya bicara berkaitan dengan Kokam mulai dari tahun 65, selanjutnya tahun 80-an, selanjutnya tahun 90-an sampai Kokam tahun 2018. Nah, saya bicara evolusi Kokam, perubahan Kokam dari tahun itu, tahun Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan sebagainya,
bagaimana peranan dari Kokam tersebut. Berarti seperti ada 3 fase gitu ya Kang ya. Ya, kira-kira kita mengikuti fase sejarah aja, fase Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi itu. Dan itu pasti ada perbedaan ya Kang. Kokam Orde Oh iya, Lama, jelas Reformasi. berbeda. Jadinya setiap zaman itu punya masalahnya sendiri. Kokam tahun 65 bicara berkaitan dengan mungkin ganyang PKI. Tahun 70-an bicara berkaitan dengan pembangunan, kondusivitas, bagaimana masyarakat Indonesia bisa makan dan sebagainya. Tahun 90-an ketika bangsa itu sudah mulai Indonesia itu sudah mulai makmur, Kokam bicara berkaitan dengan membantu kebencanaan. Selanjutnya sekarang era pasca reformasi juga Kokam bicara berkaitan dengan masalah lingkungan, masalah kemanusiaan dan sebagainya. Sesuai dengan konteks zaman, karena sebuah organisasi baik itu Muhammadiyah, NU dan sebagainya hidup di sebuah masyarakat itu karena mereka itu bisa menjawab tantangan zaman. Itu inti dari semua hukum sejarah itu seperti itu. Kenapa sih mungkin ada organisasi yang mati? Contoh mungkin banyak lah, saya nggak perlu menyebutkan karena mereka nggak bisa menjawab tantangan zaman. Nah, Muhammadiyah, NU, juga Kokam atau Banser dan sebagainya yang sekarang masih hidup, mereka bisa hidup karena mereka bisa menjawab tantangan zaman, menjawab masalah zaman Dan itu mengikuti yang zaman paling penting. Ya, dan mengikuti zaman dan membaca zaman. Nah, tapi membaca zaman itu bukan berarti dia dukun ya, tapi dengan ilmunya dia melihat ada masalah ini, maka harus ada solusi yang perlu dibuat itu. Ini kalau kembali ke tema nih, itu kan ada Pancasila dan Ali Imran ayat 104 tuh. Bagaimana sih Kokam dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan namanya Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, dalam menjalankan setiap tugas itu apakah juga berpegang teguh dalam surat Ali Imran ayat 104 itu, dan di Pancasila apakah juga tetap menjunjung tinggi itu? Jangan-jangan nanti dibilang kita nggak Pancasialis. Oh ya, Al Imran ya, wal takum minkum Ya, ummatu yata'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sebenarnya kalau bicara berkaitan dengan Al Imran lalu Pancasila, kita yang Al Imran dulu. Jadinya sebenarnya kalau bicara tentang Al Imran kan kita bicara adakan kelompok yang mereka mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Sebenarnya itu kan pikiran utama dari Muhammadiyah itu kan ada yang namanya Mukodimah ya, Mukodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, MADM kalau bahasanya. Dalam Mukodimah itu, jadi Mukodimah itu dibuat oleh Ki Bagus Hadikusumo tahun 1945, disahkan di lebih dari 45, itu inspirasinya dari preambul Undang-Undang Dasar. Nah, kalau preambul itu kan pembuka ya, preambul itu kalau Undang-Undang Dasar apa kamu preambul UUD? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu di Mukodimah itu ada 7 pokok pikiran Mukodimah ya. Yang kedua yang paling penting juga hidup manusia harus, yang pertama kan ya hidup manusia harus bertuhan, selanjutnya hidup manusia harus bermasyarakat. Ada pokok pikiran yang keenam itu bahwasanya untuk mencapai tujuan dakwah, maka satu-satunya cara adalah berorganisasi. Maka konteks dari Al Imran 104 itu ya konteksnya adalah untuk berorganisasi itu. Berkokam itu adalah kita berkumpul, ya berkokam artinya juga berpemuda Muhammadiyah ya, itu konteksnya itu. Kita artinya juga berkumpul, berorganisasi untuk mencapai tujuan dari Muhammadiyah. Nah, kembali ke Pancasila. Lalu apakah Kokam itu enggak Pancasilais? Mungkin saya bicara tentang itulah. Jadinya memang kalau bicara berkaitan dengan Pancasila itu jelas orang Muhammadiyah itu punya kontribusi
punya biasa. kontribusi untuk menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara. Karena Pancasila itu kan disahkan tahun 45 oleh BPUPKI, setelah itu PPKI. Ada orang-orang Muhammadiyah di BPUPKI, ada orang Muhammadiyah di PPKI. Yang paling terkenal tentu Ki Bagus Hadikusumo. Tapi juga itu ada orang muda lulusan Mesir, orang kota gede yang nanti jadi pendiri kampus UI, namanya adalah Abdul Qahar Muzakir. Selanjutnya ada orang muda asal Purworejo yang jadi tentara, namanya adalah Kasman Singodimejo. Orang-orang ini nanti yang menjadi bagian kelompok, banyak kelompok, bukan hanya mereka bertiga ya. Ada sekitar 45 orang perwakilan dari seluruh Indonesia, bukan hanya orang Islam saja. Mereka merumuskan yang namanya adalah Pancasila. Nah, Pancasila, makanya Muhammadiyah mengatakan Pancasila itu sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Nah, jadinya kalau secara garis besarnya negara Pancasila ada sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya itu bahwasanya orang Muhammadiyah itu mengatakan bahwasanya negara asas dari negara Indonesia, ideologi negara Indonesia itu, karena ini didirikan bukan hanya orang Islam saja, ada Hindu, Katolik, Buddha dan sebagainya, bukan hanya orang beragama saja, juga orang penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, maka ada satu keyakinan yang sama, satu tali yang sama yang mengeratkan, menjadikan satu, itu namanya adalah Pancasila. Maka orang Muhammadiyah mengatakan apa sih itu Pancasila? Bahwasanya Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang di situ semua orang saling bersepakat untuk menjadikan ideologi itu sebagai ideologi tunggal di Indonesia, berkaitan dengan ideologi kenegaraan. Nah, itu. Nah, tentu orang Muhammadiyah, apalagi teman-teman Kokam, tentu adalah kalau berkaitan dengan Pancasila itu juga ideologi kenegaraan mereka, bukan ideologi yang lain. Maka konteksnya organisasi, maka ketika kita hidup di negara Pancasila, maka ketika kita berdakwah, ya satu-satunya cara adalah dengan kita berorganisasi. Karena dengan berorganisasi dakwahnya itu lebih ringan, yang kedua konsepnya itu juga lebih bagus, yang ketiga ketika dengan berorganisasi seperti Al Imran 104, maka ketika ada masalah yang besar dan itu kita bersama-sama untuk mengatasinya itu lebih mudah. Gitu. Oke, siap. Mantap, Kang Said ini luar biasa sekali. Jarang kita ngobrol lebih dalam ya. Oh gitu. Ahlinya ahli. Sebelum kita lanjut ngobrol, ini ada pesanan dari panitia. Biar Kang Iwan juga ambil nafas dulu ya. Ibarat istirahat nih. Oke, streaming pada malam hari ini diselenggarakan atas support dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul. Kemudian dari Dhamma Parking Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bantul. Jadi teman-teman kalau ke PKU Bantul silakan parkir di parkiran yang resmi. Karena itu salah satu, nanti kalau parkir di sana juga berkontribusi menghidupi Muhammadiyah. Iya, menghidupi Muhammadiyah. Dapat door prize. Dan sepeda. Kemudian ada garasi digital. Kemudian internet disupport oleh PT Broadband Indonesia Pratama. Kemudian ada Utomo Fashion dan Umami Snack. Nah, mantap Kang Said. Ini banyak sponsornya. Alhamdulillah. Kasih kita banyak sponsor. Oke Kang, kalau kita berbicara Kokam, itu kan kemarin saya lihat ada buku pedoman Kokam. Itu sudah ada 3 yang sekarang. Iya, selama 55 tahun. Iya. Nah, itu perbedaannya dari buku pedoman yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang terbaru ini nopo niku Kang? Sebenarnya saling melengkapi aja ya. Jadinya pedoman yang pertama itu disusun tahun 1965-66, bicara secara umum berkaitan dengan visi Kokam.
visi Kokam di tahun 6566 jelas ya, membela bangsa, membela persyarikatan, musuhnya jelas. Selanjutnya buku yang kedua itu jauh setelah itu, tahun 2002. Pada waktu ketua pemuda Muhammadiyahnya, kalau kita mengatakan kalau buku itu nanya PO ya, pedoman organisasi, PO 265, selanjutnya PO 2002. Pada waktu ketuanya Pak Mukti, Mas Mukti. PO 2002 bicara berkaitan dengan Kokam itu ditambahi SAR, Kokam dan SAR, Search and Rescue, sehingga Kokam digeser dari urusan kebangsaan, dari urusan persyarikatan yang melindungi itu, karena memang sudah merdeka, sudah jaya pada waktu ya sekarang ya, itu Kokam juga bicara berkaitan dengan kebencanaan. Itu selanjutnya tahun 2019 pada periode kami kan Kokam 2018-2022 itu menyempurnakan lagi. Tahun 2019 kita rapat pleno, selanjutnya ada PO Kokam yang 2019 itu melengkapi berkaitan dengan buku 65 2002 2019. Apa yang dilengkapi? Yang dilengkapi pertama berkaitan dengan visi dan misi. Visi misi Kokam kita lengkapi, juga bicara berkaitan dengan kemanusiaan, bicara tentang kebencanaan, yang ketiga tentang lingkungan atau ekologi. Yang kedua berkaitan dengan struktur, penamaan markas Kokam tingkat pusat sampai ranting, penamaan nama komandan, hal yang sederhana tetapi sangat penting kalau bagi Kokam. Selanjutnya hal yang sifatnya teknis juga kami perbaiki. Contoh, perlunya Kokam punya NRK. Kalau Muhammadiyah kan punya NBM ya, nomor baku Muhammadiyah. Kokam punya NRK, nomor register Kokam. Nah, kalau jadi anggota Kokam harus punya NRK. Itu nanti bentuknya dengan buat KTA Kokam. Selanjutnya kita juga menstandarisasi seragam Kokam. Ada tiga sebenarnya ya, PDL, PDH dan PDS. Yang paling penting yang PDS ya, pakaian dinas siaga itu yang kalau bahasa sekarang kan Doreng Kokam. Nah, Doreng Kokam itu kita standarisasi. Kalau dulu kan sebenarnya Doreng Kokam itu yang memproduksi kan bukan Kokam secara struktur, tetapi pengusaha. Nah, maka sekarang periode kami yang memproduksi PDS Kokam atau Doreng Kokam itu adalah Kokam nasional. Nah, walaupun nanti siapa yang buat itu kan ya orang lain ya, tetapi kalau secara siapa nanti yang belinya di tempat kita. Kita bukan dagang, tetapi beberapa bulan yang lalu ada di WA grup itu, wah ini ada yang pakai baju Kokam tapi nggak jelas Kokam siapa, pakai senjata dan sebagainya. Maka kita mengantisipasi bahwasanya baju Doreng itu ketika keluar itu kita nyantet, oh yang beli ini. Ketika ada yang bertanya, ini kenapa itu ada anggota Kokam pakai baju Doreng malah bawa cewek kemana-mana itu. Wah, nanti kita bisa jawab, itu bukan pacarnya, itu istrinya. Ini jelas ya jawabannya itu. Itu anggota Kokam boncengan kemana-mana pacaran terus lah. Kita kan bisa jawab kan itu. Salah satunya dari yang di depan. Kayak kasus Covid. Itu kita menyempurnakan aja. PO 65 2002 2019 kita saling menyempurnakan. Berarti Kira-kira lebih terorganisir lagi. Ya, tujuannya itu. Karena salah satu ciri dari Muhammadiyah kan jelas ya, organisasi Muhammadiyah itu sangat tertib di dalam administrasi. Dan itu yang makin lama makin hilang. Saya melihat ya, ada yang makin lama makin hilang. Contoh dulu kalau di IPM itu kan ada banyak tertib organisasi, ada tertib kuliah dan sebagainya. Salah satunya dulu yang saya ingat itu seperti rapat tepat waktu dan sebagainya. Itu kan hilang ya Hilang banget kan? Hilang. Undangan jam 8 mulainya jam 9. Itu aja masih ngopi dulu. Iya, ngopi. Kalau yang udut ada yang udut dulu. Iya, sebat dulu. Kira-kira itu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Kokam itu melalui tadi ada 3 pedoman tadi bisa dikatakan melintasi zaman. Iya. Jadi bisa menyesuaikan zaman apa yang
zaman dibutuhkan kokam hadir di situ ya. Iya. Jadi apa ya, selalu upgrade dan upgrade. Harus seperti teknologi pun juga kita punya HP paling bertahan berapa tahun sih? Iya. Maksudnya bertahan teknologinya paling 2 tahun ya, habis itu ada yang baru lagi. Oke Kang, kalau menarik ini. Oh ya, sebelum saya tanya lagi ini bagi teman-teman yang mau bertanya, ini yang di Facebook baik dan di YouTube ataupun yang di sini studio bisa langsung chat di YouTube dan Facebook, itu ada kolom komentar, bisa tanya di situ nanti biar disampaikan oleh rekan-rekan panitia. Dan yang di studio juga boleh langsung tanya dengan Kang Iwan. Nah, ini tadi kita kan sudah bicara tentang sejarah. Kemudian ini tantangan kokam saat ini itu apa? Tantangan kokam yang paling berat itu adalah masih relevan nggak kokam itu di masa sekarang, itu tantangan yang paling berat. Karena kokam itu kalau dalam bahasa bahasa ilmu sosial atau mungkin bahasa apalah itu adalah paramiliter. Paramiliter itu adalah orang sipil yang pakai baju militer, ya seragam doreng kan militer. Nah, sejak pasca reformasi itu kan yang namanya militerisme itu kan dikikis habis, artinya udah nggak relevan dan sebagainya. Makanya kita kan masih pakai baju itu. Pertanyaannya, masih relevan nggak itu kokam itu gaya-gayaan pakai baju doreng tetapi nggak bermakna. Nah, maka problem utamanya itu adalah kita ingin menjawab pertanyaan, masih relevan nggak orang pakai doreng, orang sipil dan dia bagian dari paramiliter di masyarakat ini. Maka ya kami memberi jawaban dengan visi-visi kokam yang sangat dekat dengan masyarakat. Artinya visi kokam kan sangat dekat ya. Visi kan sebenarnya melambung ya. Kalau misi kan lebih relevan dengan masyarakat. Tapi kami bicara visi kokam, bicara berkaitan dengan pelayanan kemanusiaan. Jelas ya, kemanusiaan itu kan hal yang paling pokok. Kita melindungi harkat manusia. Jaga pengajian itu melindungi manusia, jangan dikira itu. Pelayanan kokam terhadap urusan kebencanaan, jelas lah teman-teman kokam di MDMC dan sebagainya sangat relevan di masa sekarang. Selanjutnya berkaitan dengan ekologi yang belum digarap benar sama teman-teman kokam. Masalah lingkungan, masalah sampah ataupun ya banyak hal lingkungan itu suatu saat nanti kita akan berhadapan dengan masalah agraria, tanah dan sebagainya. Nah, maka persoalan yang paling utama memang kita ingin menjawab relevansi kokam itu di masa sekarang, gitu. Siap. Kalau ngomongin tentang doreng ini sebenarnya saya juga dulu bertanya-tanya, kalau memakai seperti ini tuh harus ada izin nggak tuh Kang sebenarnya? Izin TNI atau izin ke siapa gitu? Tidak ada. Jadi semua masyarakat berhak gitu atau gimana? Biasanya kalau kami, karena kokam itu punya sejarah ya, sejarah yang panjang. Lalu jelas ya, kokam itu organisasi yang terdaftar, bagian dari pemuda Muhammadiyah, sehingga bukan organisasi liar. Sejak dulu sudah pakai baju doreng, sehingga tidak ada masalah berkaitan dengan itu dengan pemerintah. Tadi malam pun kita ngundang Danjen Kopassus yang hadir, Wadanjen juga mengapresiasi kokam, tidak memasalahkan seragam kokam, tetapi beliau mengingatkan kalau orang Jawa ya, kalau pakai baju doreng ya njuk orang gaya sok-sokan, tetap kita ini orang sipil. Nah, bahasanya gitu. Secara prinsip doreng tidak apa-apa kita pakai karena kita memang sudah organisasi legal gitu. Siap. Ada pertanyaan Kang Said? Ini mau nyapa dulu nih untuk teman-temannya, ada komen di channel Keramat Bandul nih. Selamat datang untuk Al Official, waalaikumsalam. Lalu dari Kang Piska, ini luar biasa juga beliau hadir. Lalu ada Bin Masud Tukumu, wah ini dari Tukumu loh ini. Jadi alhamdulillah kokam di era sekarang ini istilahnya tadi Kang Iwan menyampaikan, bisa nggak sih menjawab tantangannya tadi? Yeah. Dan kalau kita lihat nih secara yang terlihat aja,
bisa dikatakan Kokam bisa menjawab masalah itu nih. Kita selalu hadir di berbagai macam kegiatan, bahkan sampai kemarin yang belum lama di Bantul ada yang tenggelam. Kokam juga menjadi salah satu garda yang ikut membantu mencari. Jadi kan dalam artian ini Kokam sangat apa ya, bisa dikatakan relevan untuk masa-masa seperti ini ya Kang. Ya, memang sangat relevan ya, walaupun memang saya melihat ada hal-hal yang menurut saya memang bagus untuk dakwah Kokam ya. Contohnya adalah berkaitan dengan dakwah kemanusiaan, kebencanaan ekologi. Tapi memang saya ingin jadi teman-teman BPO Kokam nasional itu ingin buat garis demarkasi berkaitan dengan Kokam. Salah satunya adalah Kokam itu tetap ada di garis dakwah, bukan bagian dari kelompok yang ingin memanfaatkan Kokam itu untuk urusan ekonomi. Contoh ya, banyak kelompok paramiliter. Nah, saya nggak mau menyebut ya, banyak kelompok paramiliter digunakan oleh pimpinannya untuk menguasai lahan-lahan tertentu. Bisa mungkin pasar, wilayah tertentu, parkiran dan sebagainya, lalu digunakan untuk kepentingan ekonomi ya. Maka salah satu yang kami jaga betul di teman-teman Kokam itu adalah tetap Kokam itu jangan sampai bermain di dalam wilayah yang seperti itu. Wilayah Kokam itu tetap wilayah bagian dari Muhammadiyah, dakwah, nggak bicara berkaitan dengan urusan ekonomi. Sehingga kalau di Kokam kami juga nggak ada itu, mungkin amal usaha Kokam juga nggak ada. Mungkin lebih ke amal usaha pemuda ya. Kokam mungkin ya jual beli baju, tapi nggak boleh sampai berkaitan dengan menguasai apa itu. Kokam tetap lebih ke urusan dakwah kemanusiaan, kebencanaan dan ekologi itu. Siap. Oke Kang, ini kalau bicara kan kalau sekarang Kang Iwan ini menjabat sekretaris Kokam Nasional. Nah, ini program kerja Kokam Nasional yang ditonjolkan untuk periode ini itu apa Kang? Kalau di periode sekarang kita lebih ke, kalau bahasa kerennya revitalisasi organisasi ya, tetapi kalau bahasa yang paling sederhana itu kami ingin mendudukkan teman-teman Kokam itu sesuai dengan realnya yang ada. Kokam itu ya seperti ini, dakwahnya seperti ini, jangan kanan ke kiri. Maka kami buat strukturnya seperti tata aturan Kokam berkaitan dengan kepemimpinan dan sebagainya. Selain itu, di masa-masa sekarang kami ingin menyempurnakan berkaitan dengan yaitu organisasian Kokam. Banyak yang belum kita laksanakan atau belum kita buat ya. Contoh ya teman-teman kan mungkin ada pernah ikut di Klatsar, ada yang ikut ada yang tidak kan biasanya gitu. Yang penting nganggo klambi goreng, tapi nek rung di barat itu ya rung diklat, rung barat itu belum jadi Kokam sih sebenarnya. Di dalam Diklatsar itu ada materi tentang Diklatsar, tetapi kami belum membicarakan secara detail, materinya itu apa, bentuknya apa dan sebagainya, sehingga kami lebih menyempurnakan keorganisasian. Seperti tadi, menjadikan Kokam sesuai dengan relnya. Kalau berkaitan dengan isi yang lebih detail seperti Diklatsar, kami ingin buat buku panduan Diklatsar, buat buku panduan pendidikan lanjutan Kokam dan sebagainya, bentuknya buku-buku panduan. Itu yang karena kami memang tingkatnya nasional ya, kami melingkupi, ketika kami bicara tentang Kokam ya bicara tentang Kokam seluruh Indonesia. Kami lebih ke bicara revitalisasi organisasi biar lebih sempurna, organisasi biar lebih segar berkaitan dengan visi dan misinya itu. Siap. Kalau bicara tentang program nih di masa pandemi ini, apakah ada program khusus nih Kang untuk Kokam untuk menghadapi pandemi ini? Kalau program yang paling pokok ya, kami memerintahkan anggota Kokam untuk One Muhammadiyah, One Respon, Omor, lewat MCCC. Mungkin saya melihat hampir semua ya. Kalau teman-teman khususnya gabung di MCCC itu teman-teman Kokam, khususnya kalau
dalam urusan-urusan lapangan sepertinya sudah jalan. Iya, itu. Perantasi. Yang kedua berkaitan dengan banyak, cuma kalau yang paling pokok itu, tapi seperti kami juga buat instruksi ke Kokam berkaitan dengan ketahanan pangan dan sebagainya, walaupun belum banyak yang buat, tapi ada beberapa cabang ranting pemuda juga Kokam itu. Kalau di Jawa Tengah ada yang mereka buat buat lahan baru untuk cocok tanam, menanam untuk ketahanan pangan gitu. Ya, kami lebih ke pandemi, lebih ke urusan kemanusiaan dan kebencanaan gitu. Disapa dulu yang di YouTube ada, siap. dicek. Ada Ini yang bertanya enggak? Kokam sebantul hampir hadir ini. Yang pertama dari PCNA Bantul hadir, Kokam Pundong hadir, Kokam Lingo nih hadir juga, Kokam Pleret Hadir. Kokam Sewu hadir, Yes. dan juga ini yang terakhir ada Mas Garin hadir. Sangat Dari luar Nugroho biasa. atau Gading siapa itu? Sangat luar biasa dari Kokam pada absen, Iya. absen kehadirannya sangat luar biasa. Oke, berbicara tadi sudah disinggung tentang KTA ya kan? Iya. Dan semalam juga sudah disampaikan oleh dan Kokam Nasional. Iya. Itu yang teradministrasi itu baru 700. Nah, Padahal itu aturannya padahal kalau dilihat itu sebenarnya Ribuan lebih mungkin ya. ribuan. Nah, itu kendalanya apa tuh Bang sebenarnya? Sebenarnya juga ya kendala teknis juga ya. Tadinya kalau KTA Kokam itu beda dengan KTA Muhammadiyah. Kalau KTA Muhammadiyah itu, saya ingin jadi anggota Muhammadiyah, buat KTA saya datang ke pimpinan cabang, lalu tanda tangan atau mungkin ranting ya, atau cabang, selanjutnya datang ke kantor Muhammadiyah atau online lah itu. Kalau di Kokam KTA-nya itu harus kolektif. Yang membuatkan itu bisa pimpinan cabang, Kokam ranting, cabang, daerah ataupun wilayah, sehingga buat KTA Kokam itu tergantung komandan rantingnya, komandan cabang itu komandan rantingnya, cabangnya, daerah, wilayah do kon gawe apa ora, nek komandannya ra gelem kolektif ya nggak bisa. PR-nya tetap di komandan. Iya, Mas Said nggak boleh itu buat KTA Sendiri berangkat berangkat asal dumeh mahasiswa aku langsung Mas aku nggak KTA, nggak bisa, harus kolektif. nggak bisa pakai orang dalam. Iya, harus kolektif itu karena biar ngerti lah komandannya, wah anggota aku itu berapa gitu. Lalu Kang, ini kan di Kokam juga ada Kokam Mati ya Kang? Iya. Apakah itu secara struktur organisasi juga sama dengan Kokam atau berbeda Kang? Jadinya Kokam Pati itu kalau di aturan Kokam itu memang Kokam itu harus laki-laki. Itu jelas ya di peraturan Kokam 2019, anggota Kokam itu minimal usia, kalau standar ya usia 18 tahun dan sebagainya, laki-laki karena ikut di pemuda Muhammadiyah. Kalau Kokam Pati itu kasuistik aja. Kasuistik artinya kalau ditanya kalau perempuan boleh ikut Kokam, tidak boleh, jawabannya boleh. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi nanti pembinaannya bukan di pemuda Muhammadiyah, tetapi pembinaannya ke Nasihatul Aisyah. Kalau ditanya, lalu saya boleh ikut aktif? Boleh, ikut berkegiatan, pakai baju doreng Kokam, perempuan ikut di kebencanaan atau sama Kokam tidak masalah. Tapi kalau nanti sudah berkaitan dengan pembinaan, maka ikutnya adalah ke Nasihatul Aisyah. Kan nggak mungkin anggota Kokam Pati lalu ikut struktur pemuda Muhammadiyah. Rancu jadi. Iya, tetap nanti ikutnya adalah Nasihatul Aisyah. Gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada ya saya yang tanya lagi. Oke, yang sebelum ke penghujung acara ini, saya pengen penasaran. Kan kemarin sudah ada kado terindah dari PP Pemuda Muhammadiyah, yaitu doreng terbaru ya, seragam PDS terbaru. Nah, itu filosofinya apa? Doreng kan ada 5 warna ya, hijau muda, hijau tua, coklat, merah, dan hitam. Itu 5 warna. Yang mendominasi itu adalah hijau. Warna hijau. Dan hijaunya lebih muda ya sepertinya. Iya. Kalau yang kita pakai ini, yang teman-teman pakai itu yang mendominasi warna merah. Nah, maka kita ganti dominasinya itu adalah warnanya hijau. Filosofinya adalah
memang kokam nanti kita lebih menitik beratkan ke kokam berkaitan dengan urusan ekologi, ngurusi urusan lingkungan dan sebagainya itu, karena itu lebih relevan di masa hari ini, lebih relevan di masa depan. Karena memang juga hijau ini juga lambang kokam juga hijau. Lambang Muhammadiyah juga hijau. Kira-kira itu dan warna hijau kan juga menandakan warna santri dan sebagainya. Siap. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Kang Said? Udah sih. Kok udah? Udah bingung Mas. Udah bingung. Udah ngeblank. Nah ini sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, hal yang wajib yang kita undang itu harus ada closing statement. Nah ini untuk kokam-kokam yang muda kan disemangati ya, untuk biar tetap istiqomah di kokam dan di pemuda Muhammadiyah. Biasanya iya. Diklatnya tuh banyak kan. Ketika diklat itu bisa puluhan, tapi ketika aktif ya yang muncul itu cuma 1, 2, 3. Padahal yang ikut diklat 10, 15. Nah, itu kan jadi belum istiqomah. Nah, itu gimana? Bersama kita ya. Sebenarnya masuk kokam itu ya hampir sama dengan kita masuk kemanapun juga ya, tergantung niatnya aja ya, tergantung niat. Kalau kita sudah niat, selanjutnya tentu nanti kita akan menjalaninya dengan riang gembira. Itu yang paling pokok. Yang kedua, dalam diri kokam itu sebenarnya kita membentuk sifat altruisme ya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kalau kita sudah dua itu, insya Allah urusan yang urusan itu nanti akan bisa kita lebih mudah lah masuk kokam. Tapi kalau sudah kepentingannya sudah lain-lain dan sebagainya, maka ya tentu tidak akan merasa nyaman di kokam itu. Maka kalau saya bicara tentang kokam ya ayatnya adalah intan surullah yang surukum wa yusabit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah itu akan menolong diri kita. Ya itu yang ya kita jadikan filosofi aja. Masuk kokam bagian dari kita berdakwah dan sebagainya. Walaupun itu tidak mudah disampaikan ke anak muda sekalian. Itu nggak mudah lah. Tapi kan kalau nanti sudah usia gede kan baru merasakan. Oh, ternyata aku berkokam itu temanku banyak. Aku punya usaha, aku bisa berjejaring. Aku berkokam itu punya ya banyak hal yang bisa kita dapat dari organisasi. Kira-kira itu. Jadi jangan berkokam hanya untuk gaya ya kan. Iya, itu tapi yang untuk ya itu tadi. Ya, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, itu dan untuk teman-teman muda yang masih kadang masih wah males sih nek ra ono kae ya. Kalau nggak ada temennya itu kan kadang pada malas berangkat. Nah, itu mungkin bisa di charger lagi ke kokamannya. Nah, itu. Oke Kang Said, mungkin cukup sekian. Siap. Iya. Dan kita tutup. Tadi yang buka saya untuk Kang Dito. Iya, ya sekalian toh ya. Oke. Alhamdulillah luar biasa sekali acara pada malam hari ini. Bagaimana kita berkokam dan bermuhammadiyah itu intinya satu yang harus kita pegang erat-erat. Kita itu bermuhammadiyah untuk umat, untuk urusan umum. Jangan sampai kita berkokam ini hanya mengatasnamakan urusan pribadi. Nanti ketika ada masalah pribadi dibawa kokam. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu dari kita. Banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Iwan yang sudah menyempatkan waktunya. Ini luar biasa sekali ya. Sibuk. Ini kita baru pertama datangi langsung dari menghubungi beliau itu wah jadwalnya padat. Saya juga senang bisa ketemu di sini. Yes. Tempatnya Mas Rosyid. Iya. Baru sekali juga. Ini kita undang lagi. Iya, besok episode kedua. Ke belasan. Iya, ke belasan tapi yang ini kedua. Iya, oke, siap. Demikian dari kami Fastabul Khairat Albirru Manitaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kokam Jaya. Jaya.